Leluhur Gargoyle. Melihat sosok ini, serangga pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembunkan matanya, dan dia bergumam, apakah dia masih hidup? Apakah kamu mengetahuinya? Ucap Qin Chen menoleh. Tuanku, hantu ini disebut leluhur hantu Gargoyle. Dia juga merupakan sosok transenden puncak rangkap 3 saat itu. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Semu itu. Saya tidak menyangka dia masih hidup. Ucap serangga pemakan jiwa sedikit terkejut dan dia melanjutkan, ya, leluhur Gargoyle adalah roh yang terbuat dari batu mati di dunia bawah. Ia tidak memiliki jiwa, tetapi lahir setelah menyerap kekuatan dunia bawah. Hanya karena tidak memiliki jiwa, secara alamiah istana ini tidak akan bisa diredam oleh kekuatan jiwa, sehingga tak heran jika ia bisa bertahan. Ketika Qin Chen dan yang lainnya bertemu satu sama lain, sekelompok orang di aula segi 8 juga melihat Qin Chen dan kelompoknya, dengan ekspresi berbeda di pupil mereka. Sedikit niat membunuh melintas di pupil Jialuo Mingzu, tapi dengan cepat menghilang, sementara wajah Guilong Guizu dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan. Adapun leluhur Wan Guming, dia tidak sabar untuk terbang menuju Qin Chen. Hahaha, Tuan Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Kami sudah lama menunggu Anda di sini. Ucap Wan Gumingzu tampak bersemangat dan tiba di depan Qin Chen dalam sekejap. Tetapi sebelum dia bisa mendekati Qin Chen, sosok besar tiba-tiba berhenti di depannya. Dengan keras, leluhur Wan Guming merasa seperti menabrak batu. Dia mundur 2 langkah dan mengerutkan kening pada sosok di depannya. Lancang, siapa kamu? Kamu berani bersikap sombong di depan Lord Hades, tolong hentikan. Ucap serangga pemakan jiwa berkata dengan dingin, dan dengan keras, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, dengan kuat mengintimidasi leluhur Wan Guming, seperti seorang penjaga. Wan Gumingzu mengerutkan kening, memantapkan tubuhnya, memandang serangga hantu pemakan jiwa dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Kamu sangat jelek, dan kamu masih berpura-pura berada di depanku. Apakah kamu tahu identitasku? Ucap Wan Gumingzu dengan dingin. Jika kamu berani menyinggung Lord Hades, aku, serangga dunia bawah pemakan jiwa, tidak peduli siapa kamu. Ucap serangga pemakan jiwa mendengus dingin, dengan niat membunuh dan menolak bergerak sedikitpun. Baru pada saat itulah leluhur Wan Guming menyadari nama serangga dunia bawah pemakan jiwa, dan mengerutkan kening pada serangga pemakan jiwa, apakah Anda pengikut baru Tuan Hades? Serangga pemakan jiwa terkejut. Pada saat ini, leluhur buaya Void buru-buru mendatangi serangga pemakan jiwa dan berbisik, saudara pemakan jiwa, ini adalah saudara Wang Mingzu. Dia pernah menjadi salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Sekarang dia berada di bawah komando Tuan Hades, dan sekarang jenderal nomor 1 di bawah komando Tuan Hades. Apa? Jenderal nomor 1 di bawah komando Lord Hades. Gumam serangga pemakan jiwa terkejut saat mendengar ini, dan tubuhnya mulai gemetar. Sial, kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Apa yang harus saya lakukan? Wajah serangga pemakan jiwa menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi aslinya yang lurus melembut sesaat, dan dia berkata dengan keringat dingin di kepalanya, Senior Wan Gu, junior ini pernah menjadi jenderal serangga di bawah komando Kaisar Serangga. Sekarang ini juga mengikuti Tuan Hades, junior tidak tahu yang datang adalah senior dan menabrak senior, mohon maafkan junior. Ucap serangga pemakan jiwa menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik, menyeka keringat dinginnya. Wan Gumingzu memandang Qin Chen dengan heran, dan tidak bisa tidak kagum dalam hatinya, sudah. Berapa lama dia berpisah dari Qin Chen? Tuan Muda Chen sebenarnya menerima adik laki-laki lainnya, dan dia masih di bawah komando Kaisar Serangga Dunia Bawah. Dia tentu pernah mendengar tentang Kaisar Serangga Dunia Bawah saat itu. Dia juga sosok nomor 1 di dunia bawah. Mereka yang berada di bawah komandonya, dan mereka yang selamat di istana ini, seharusnya memiliki kekuatan luar biasa. Yah, itu tidak masalah. Ucap leluhur Wan Guming menepuk bahu serangga pemakan jiwa, kamu baru saja menabrakku karena kamu memikirkan tentang Lord Hades. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kamu tidak perlu gugup, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku dan bekerja keras di bawah komando orang dewasa, saya jamin kamu akan menikmati makanan pedasnya. Baik senior, ucap serangga pemakan jiwa dengan cepat membungkuk. Wan Gumingzu mengangguk, lalu mendatangi Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hades. Leluhur iblis darah dan Suan Gui Laomo juga dengan cepat maju dan memberi hormat dengan hormat, Tuan Hades. Untung kalian baik-baik saja. Melihat mereka bertiga aman dan sehat, Qin Chen tersenyum dan mengangguk,
dan hatinya sedikit rileks. Hehe tuanku, Anda bercanda. Dengan kekuatan saya, apa yang bisa terjadi dengan saya di sini? Tuanku, kenapa Anda datang terlambat? Ucap Wan Gu Mingzu sambil tersenyum. Segera, dia menoleh dan melirik ketiga penguasa penjara hitam di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, Tuan, mengapa mereka bersamamu? Saya baru saja bertemu mereka di jalan. Ucap Qin Chen dengan ringan. Penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa, dan leluhur buaya Void maju selangkah, mengangkat tangan mereka ke arah leluhur Wan Gu Ming, dan berkata, Saudara Wan Gu, kami bepergian dengan Saudara Hades sebelumnya. Saudara Hades adalah orang yang jujur, dan kami terkesan dengan keberanian Saudara Hades, dan kami berharap Saudara Wan Gu akan menjaganya di masa depan. Leluhur Wan Gu Ming tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia sedikit bingung. Pada saat ini, Qin Chen juga bertanya tentang apa yang dialami leluhur iblis darah dan Suan Gu Ilaomo. Ternyata setelah keduanya memasuki kawasan terlarang Laut Mati, mereka juga dipisahkan ke tempat gurun yang berbeda. Selain itu, kekuatan melahap jiwa di gurun juga membawa beberapa masalah bagi mereka. Untungnya, mereka berdua cukup beruntung bisa bertemu satu sama lain di gurun hitam. Keduanya bergandengan tangan dan segera menemukan aula istana. Setelah memasuki istana raksasa, keduanya juga memasuki aula yang berbeda, dan pada awalnya ditekan oleh kekuatan jiwa di sini. Namun yang membuat mereka aneh adalah seiring berjalannya waktu, penindasan terhadap mereka oleh aula istana ini menjadi semakin lemah, dan tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Mereka bergerak maju tanpa menemui bahaya apapun, dan tiba di aula inti. Adapun leluhur Wan Gu Ming, dia memiliki pengalaman yang sama, tetapi dia jauh lebih berbahaya daripada leluhur iblis darah dan Suan Gu Ilaomo. Dia menemui banyak masalah di sepanjang jalan, tetapi dia menyelesaikannya satu persatu dengan kekuatannya. Penindasan di sini tiba-tiba melemah. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, dan menemukan bahwa waktu penindasan yang dilemahkan oleh leluhur iblis darah hampir sama dengan waktu pedang karat misteriusnya beresonansi dengan aula, dan waktu persepsinya tentang pola rahasia di sini. Mungkinkah dikatakan bahwa jika Anda memahami pola rahasianya, tidak hanya kekuatan penekan jiwa dari aula tempat Anda berada akan melemah, tetapi seluruh aula di istana juga akan melemah. Memikirkan kemungkinan, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Jika benar demikian, maka balai istana ini agak menarik, kemungkinan besar keseluruhan istana merupakan satu kesatuan, dan ruang-ruang di dalamnya saling terhubung sehingga menjadikannya tempat yang utuh. Lalu untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Ucap Qin Chen bertanya dengan ringan. Tuanku, ketika kami datang ke aula ini, Jialuo Mingzu dan yang lainnya sudah ada di sana. Menurut penyelidikan, sepertinya ada segel ruang di sekitar platform batu di tengah aula ini. Segel ruang ini mengarah ke bagian yang seharusnya menjadi bagian terpenting dari aula istana, jadi kami mencoba membuka segel ruang angkasa dan masuk lebih dalam ke aula. Ucap leluhur iblis darah dan yang lainnya menjelaskan satu demi satu. Segel luar angkasa. Gumam Qin Chen melihat ke tengah aula segi 8. Benar saja, ada platform batu di tengah aula. Jialuo Mingzu dan yang lainnya mengelilingi platform batu, sepertinya sedang menguraikan sesuatu. Kemudian, Qin Chen bertanya tentang hal lain. Setelah memahami beberapa informasi, Qin Chen berbalik dan terbang menuju aula segi 8 di depan. Saudara Hades, saudara penjara hitam. Begitu Qin Chen dan yang lainnya mendarat, semua orang yang hadir maju untuk menyambutnya dengan antusias, dan lebih banyak orang yang menyapa Qin Chen daripada penguasa penjara hitam, salah satu dari 3 raksasa di tanah terbengkalai. Dalam waktu singkat, reputasi Qin Chen di tanah terlantar telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Qin Chen menjawab dengan senyuman, lalu berjalan perlahan ke platform batu di tengah aula segi 8. Di depan platform batu, Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan berdiri di sana. Melihat Qin Chen datang, leluhur iblis bayangan mengambil langkah lebih dekat ke Jialuo Mingzu dan berkata dengan dingin secara rahasia, Tuan, anak itu ada di sini, ayo. Ada sedikit niat membunuh yang muncul dalam dirinya. Jialuo Mingzu bahkan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan biarkan hal-hal berjalan sia-sia. Menemukan cara untuk membuka segel adalah hal yang paling penting bagi kita saat ini. Begitu dia selesai berbicara, Jialuo Mingzu memandang Qin Chen dengan senyuman di wajahnya, seluruh wajahnya dipenuhi dengan senyuman hangat dan penuh kedamaian. Saudara Hades, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Ucap Jialuo Mingzu menangkupkan tangannya dan tertawa, dengan sangat antusias. Oh,
Aku ingin tahu apa yang saudara Jialuo tunggu untuk aku lakukan. Ucap Qin Chen tertawa dan melirik leluhur iblis bayangan di sampingnya, apakah Anda ingin membandingkan kekuatan Anda dengan bawahan saya? Wajah Jialuo Mingzu memadat, dan dia tersenyum canggung, dia merasa bahwa Qin Chen telah menyadari ada sesuatu yang salah, dan bahkan merasa bahwa leluhur iblis bayangan memiliki niat membunuh terhadapnya sekarang, jika tidak mungkin untuk mengatakan hal seperti itu. Dia tidak mengetahui kekuatan Qin Chen sama sekali, dan Qin Chen juga memiliki orang-orang kuat seperti leluhur dunia Wan Guming dan leluhur iblis darah di bawah komandonya. Apalagi sekarang, hubungan antara penguasa penjara hitam dan Qin Chen sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa sekarang seluruh tanah terlantar, hampir setengah dari penguasa kawasan terlarang memiliki hubungan baik dengan Qin Chen. Terlebih lagi, Jialuo Mingzu melirik serangga pemakan jiwa di sebelah Qin Chen, matanya bersinar, dan dia segera berkata sambil tersenyum, "Saudara Hades bercanda. Kekuatan bawahan saudara Hades luar biasa dan metode mereka luar biasa. Bagaimana leluhur iblis bayangan bisa menjadi lawan dari bawahan saudara Hades? Saudara Hades, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati." Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jialuo Mingzu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke platform batu di depannya, pupil matanya menyusut tanpa sadar. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pola rahasia istana, tetapi pola segel rahasia di depannya bahkan membuatnya terlihat pusing. Ini sangat rumit, yang menunjukkan bahwa tingkat pola rahasia segel itu pasti luar biasa. Dengan pola penyegelan yang rumit, tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat penting di istana ini. Pola penyegelan yang rumit, seru Qin Chen dengan takjub, lalu menoleh ke arah Jialuo Mingzu, "Bagaimana caramu memecahkannya?" Jialuo Mingzu terkejut. Nada dan sikap Qin Chen barusan seperti bertanya kepada bawahan. Ini membuat ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Hades, kami baru saja mulai menguraikan pola rahasia di sini. Pola rahasia di sini sangatlah rumit. Saya khawatir tidak mungkin untuk membukanya dalam beberapa saat." Oh, Qin Chen tersenyum dan terus melihat ke platform batu di aula utama. Dia bisa tahu sekilas bahwa meskipun pola rahasia di depannya sangat rumit, itu telah sedikit terpengaruh. Meskipun perubahan ini adalah sesuatu yang konstan, bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Hati Qin Chen tergerak. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang di sini yang telah mencapai tingkat yang cukup mahir dalam mengendalikan pola rahasia ini. Apakah itu leluhur Gargoyle? Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur hantu Gargoyle. Dia telah disegel di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat normal baginya untuk memahami pola rahasia di aula istana selama jangka waktu yang begitu lama. "Nak, apa yang kamu lihat? Hah? Tidak bisakah kamu membuka segelnya? Buang-buang waktu saja." Pada saat ini, leluhur Gargoyle juga menoleh dengan wajah dingin. Ketika dia melihat Qin Chen menatapnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengus dingin, dengan nada serius. Ekspresi serangga pemakan jiwa tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan keras, "Lancang, leluhur Gargoyle, mengapa kamu berbicara kasar dengan Tuan Hades?" Niat membunuh yang mengerikan meletus dari serangga pemakan jiwa. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti oleh tekanan yang mengerikan. Aura mengerikan itu sepertinya telah berubah menjadi badai, menyapu dengan ganas ke segala arah. Penguasa dari banyak area terlarang di sekitar mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Di bawah aura ini, mereka mundur beberapa langkah, ekspresi mereka berubah, dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tekanan yang sangat mengerikan. Dari mana orang ini berasal? Aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari penguasa penjara hitam dan leluhur Yanhun. Dia setidaknya adalah orang kuat tingkat puncak transenden rangkap 3. Leluhur hantu Gargoyle mencibir, dan aura tak kasat mata keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan niat membunuh yang dikeluarkan oleh serangga pemakan jiwa. Dengan keras, kedua nafas itu bertabrakan, dan seluruh aula tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, yang sangat menakutkan. "Huff, serangga pemakan jiwa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Namun, kamu masih di bawah komando Kaisar Serangga saat itu, dan sekarang kamu benar-benar menyebut orang seperti itu sebagai orang dewasa. Kamu benar-benar sudah cukup umur untuk tinggal di dalam perut anjing hantu." Ucap leluhur Gargoyle mencibir. "Kamu." Ratusan juta pupil tiba-tiba muncul di tubuh serangga pemakan jiwa, dan setiap pasang pupil menampakkan cahaya yang ganas, "Tuanku." Dia tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen, selama Qin Chen memberi perintah,
dia akan menyerang dengan kekuatan dan tidak akan menyerah sampai dia membunuh lawannya. Pada saat yang sama, di samping, penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa, dan leluhur buaya Void semuanya mengambil langkah maju. Aura mereka melonjak dari tubuh mereka, dan mereka memandang leluhur hantu gargoyle dengan mata dingin. Saudara Hades, orang ini terlalu lancang. Dia hanya seorang lelaki tua. Jika Anda berbicara, saya pasti akan menangkap orang ini untuk Anda, dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung saudara Hades. Ucap penguasa penjara hitam segera mendengus dingin, niat membunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Benar, saudara Hades, cepat beri perintah. Jika dia berani menyinggung Anda, saya akan menghancurkannya. Ucap leluhur buaya Void dengan marah. Apakah orang ini mengira dia adalah Kaisar Agung? Dia telah disegel begitu lama, tetapi dia tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati dan masih berani menyinggung saudara Hades. Dia tidak tahu ketinggian dunia. Ucap penguasa domain jiwa juga berteriak dengan keras. Mereka bertiga penuh dengan niat membunuh, seolah-olah merekalah yang diolok-olok oleh leluhur gargoyle sebelumnya, dan mereka berharap bisa naik dan bertarung. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir tercengang. Guilong Guizu dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dan memandang Qin Chen dan kemudian penguasa penjara hitam dan yang lainnya. Kapan hubungan antara penguasa penjara hitam dan saudara Hades menjadi begitu baik? Saat berada di luar kawasan terlarang Laut Mati sebelumnya, kedua belah pihak masih saling berperang. Kenapa sekarang? Gumam leluhur Yanhun juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, penguasa penjara hitam dan dua orang terkuat yang diaklaim sebagai yang teratas di tanah terlantar selalu memberontak. Mengapa mereka sekarang bertingkah seperti pengikut kecil yang ingin membela bos? Yang paling bingung di antara kerumunan adalah leluhur Wan Guming. Apa yang sedang terjadi? Dia berkedip, bukankah selalu menjadi tugasnya untuk membela Tuan Chen? Mengapa orang-orang ini mengambil pekerjaan mereka? Tidak, memikirkan hal ini, sabit kematian tiba-tiba muncul di tangan leluhur Wan Guming, dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dengan keras, diiringi dentuman sonik, sosok Wan Gumingzu tiba-tiba naik ke langit dan menghadap ke leluhur gargoyle dengan ganas, dan leluhur gargoyle menebas dengan keras. Kamu hantu, kamu berani berbicara dengan Lord Hades seperti ini, kamu mencari kematian. Saat leluhur Wan Guming meraung dengan marah, cahaya pedang gelap berubah menjadi busur langit gelap, dan dia tiba di depan leluhur gargoyle dalam sekejap. Leluhur gargoyle berubah warna, sedikit keganasan muncul di matanya, cahaya batu gelap bermekaran di lengannya, dan kekuatan aturan berkembang. Lengan leluhur gargoyle langsung berubah menjadi gelap, seolah-olah ada kilau batu yang melonjak, memadat dengan cepat dan tergeletak di depannya dalam sekejap. Dengan keras, sabit kematian menghantam lengan leluhur gargoyle, seolah-olah menabrak batu besi yang keras, mengeluarkan suara menderu yang keras. Saat berikutnya, leluhur gargoyle terbang mundur sambil mengaum. Bekas pedang dangkal dengan cepat muncul di lengannya, dan dia tiba-tiba mundur ribuan kaki sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Retakan di lengannya cenderung menyebar. Senjata puncak dunia bawah puncak. Gumam leluhur hantu gargoyle mengangkat kepalanya dan memandang leluhur Wan Guming dengan kaget, dengan sedikit ketakutan di pupil matanya. Ia adalah roh dari batu mati di dunia bawah, hal yang paling menakutkan dari dirinya adalah pertahanan, ia dapat dikatakan tak terkalahkan di alam transendensi rangkap 3. Tapi sebelumnya, pedang leluhur Wan Guming benar-benar meninggalkan bekas di tubuhnya. Hanya senjata dunia bawah transenden puncak yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia terkejut, dan Wang Mingzu di sampingnya juga terkejut. Sial, orang ini benar-benar tangguh. Sabit kematian hanya membuat celah di tubuhnya dan bahkan tidak membunuhnya. Gumam Wan Gumingzu mengutuk dan menggunakan kekuatannya saat ini untuk mengaktifkan sabit kematian. Sebagai penguasa area terlarang biasa, walaupun dia tidak mati, dia akan tetap terluka parah, tapi siapa tahu kalau hanya ada bekas kecil di lengan leluhur gargoyle, yang membuatnya kehilangan muka yang sangat besar seketika. Sekali lagi, saya tidak percaya berapa kali Anda bisa memblokirnya. Ucap leluhur Wan Guming dengan marah sebelum mengambil tindakan lagi. Wan Gu, cukup hentikan. Pada saat ini, Qin Chen berbicara dengan tenang untuk menghentikannya mengambil tindakan. Tuanku, ucap Wan Gumingzu menoleh dan berkata, jangan khawatir, mari kita lihat bagaimana bawahan ini membunuh makhluk ini. Qin Chen terdiam sesaat, kemudian dia berkata, oke, sekarang tujuan utama kita adalah membuka segel di depan kita dan meninggalkan tanah terlantar.
Tidak perlu berperang. Membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kalau begitu, baiklah, demi harga dirimu, aku akan melepaskan orang tua itu. Ucap Wan Gu Mingzu mendengus dingin, menyingkirkan sabit kematian, dan kembali ke Qin Chen dalam sekejap. Kemudian, dia melihat ke arah serangga pemakan jiwa yang tertegun dan orang lain yang sedang menatap leluhur gargoyle dan melambaikan tangannya. Kalian baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Di bawah komando Tuan Hades, kalian harus lebih ketat. Siapa yang berani tidak hormat kepada Tuan Hades? Persetan saja dengannya, mengerti. Serangga pemakan jiwa dan yang lainnya sedikit linglung, dan mengangguk tanpa sadar, dimengerti. Leluhur Wan Guming mengangkat kepalanya dengan bangga dan menepuk bahu serangga pemakan jiwa. Mengapa? Apakah kamu masih begitu gugup? Tenanglah sedikit. Karena orang dewasa telah mengatakan untuk membiarkan orang itu pergi, mari kita dengarkan orang dewasa dan biarkan dia hidup lebih lama. Serangga pemakan jiwa dan yang lainnya melirik Qin Chen dan segera menahan diri. Di kejauhan, leluhur hantu gargoyle melihat ini, wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke platform batu lagi. Orang baik tidak langsung menderita kerugian, jika hanya ada satu orang di pihak lain, dia akan bertarung sampai mati melawannya. Tapi sekarang Qin Chen memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya, dan dia bukanlah orang bodoh, dia secara alami mengetahui manfaat dari kemunduran strategis, dan tidak perlu terus bersikap keras kepala. Meskipun dia terlihat sembrono di permukaan, dia sebenarnya sangat bijaksana. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bertahan hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Melihat kelegaan di kedua sisi, mata leluhur iblis bayangan tiba-tiba berkilat kecewa. Temanku, tolong jangan pedulikan bawahanku yang menyinggungmu sebelumnya. Wan Gu dan yang lainnya memiliki temperamen seperti itu. Mereka relatif terus terang. Faktanya, tidak ada niat jahat. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar menangkupkan tangannya kepada leluhur gargoyle, dengan ekspresi hangat di wajahnya dan nada permintaan maaf yang tulus. Leluhur gargoyle tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit melembut, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tidak, leluhur inilah yang tersinggung oleh kata-katanya sebelumnya. Hei, aku mendengar dari serangga pemakan jiwa bahwa saudara Si Qiong adalah batu mati di dunia bawah. Dia adalah sifat aslinya sebelumnya, jadi mengapa menyinggung perasaannya?" Ucap Qin Chen berkata dengan senyuman di wajahnya, "Saudara Si Qiong dan serangga pemakan jiwa ada di sini pada zaman kuno. Di aula utama, saya rasa saya tahu banyak tentang pola rahasia istana ini. Segel pada platform batu di depan saya juga telah dipecahkan oleh saudara Si Qiong sebelumnya bukan? Semua orang mencoba untuk menemukan cara untuk pergi. Di sini, kita harus bekerja sama untuk mencapai kemajuan." Wajah leluhur gargoyle semakin melembut ketika dia mendengar ini, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Jialuo bertanggung jawab untuk membuka segel di sini, dan saya hanya membantu." "Oh, saudara Jialuo yang menjadi masternya." Ucap Qin Chen terkejut, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan apapun. Dia menoleh ke arah Jialuo Mingzu dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saudara Jialuo tahu begitu banyak tentang pola rahasia istana untuk pertama kalinya ketika dia datang ke istana ini. Sungguh menakjubkan." Wajah Jialuo Mingzu sedikit berubah, dan dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Saudara Hades, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, saya masih seorang Master Mingzhen, dan saya memiliki pemahaman tentang larangan pola rahasia. Selain itu, saya tidak tahu pola rahasia apa yang dilakukan orang berikutnya, tetapi semua orang yang hadir bekerja keras bersama. Apa yang dikatakan saudara Si Qiong hanyalah menaruh emas di wajahnya." Ucap Jialuo Mingzu menggelengkan kepalanya berulang kali, sepertinya dia tidak berani menganggapnya serius. Qin Chen melihat ekspresi Jialuo Mingzu, dengan berbagai pemikiran muncul di benaknya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu silakan lihat, saudara Jialuo. Kalau begitu aku akan menunjukkan aibku." Gumam Jialuo Mingzu tidak menolak. Segel hitam besar muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke ruang terbuka di depan platform batu. Segera setelah segel gelap diluncurkan, itu menimbulkan suara menderu, seperti gunung besar yang gelap, jatuh langsung dari langit. Ruang di sekitarnya berderak karena terjepit oleh segel hitam besar. Meskipun segel hitam besar belum mencapai target, Qin Chen sudah bisa merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, segel hitam besar baru saja meledak setengah jarak, dan semburan turbulensi luar angkasa terungkap. Pilar cahaya hitam besar segera muncul dan menghilang.
Ada pola rahasia yang rumit pada pilar cahaya hitam ini. Pola rahasianya terus mengalir, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Itu memang sebuah segel. Ketika segel ini muncul, Qin Chen samar-samar merasakan pedang karat misterius di tubuhnya sedikit bergetar, seolah dia merasakan semacam panggilan. Hati Qin Chen tergerak, dan dia segera menyerang dengan pedang karat misterius. Dengan ledakan keras, pedang karat misterius itu menghantam pilar cahaya hitam. Pilar cahaya itu meletus dengan cahaya hitam menyilaukan yang bahkan lebih jelas lagi, dan segera terungkap sepenuhnya. Dunia yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di dalam pilar cahaya, yang sepertinya mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Selain itu, pola rahasia di sekitarnya terungkap sepenuhnya, dan seluruh struktur terungkap sepenuhnya kepada semua orang. Jialuo Mingzu tiba-tiba menatap Qin Chen dengan heran, matanya tertuju pada pedang karat misterius, dan ada kilatan cahaya jauh di matanya. Hah, kenapa segel rahasia ini muncul begitu jelas? Pada saat ini, leluhur Gargoyle tiba-tiba berseru, saat kami menunggu serangan, segel pola rahasia hanya terungkap sebagian, jadi sangat sulit untuk dipecahkan. Mengapa sekarang terungkap sepenuhnya? Apa yang terjadi? Meskipun dia terkejut, ada juga sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Jika suatu pola rahasia disembunyikan lebih dalam, maka kesulitan untuk memecahkannya secara alami akan lebih tinggi. Jika pola rahasia tersebut terekspos sepenuhnya, kesulitan untuk memecahkannya pasti akan sangat berkurang. Qin Chen sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pola rahasia di tempat ini. Begitu dia melihat pilar cahaya hitam besar dan pola rahasia yang sepenuhnya terbuka di sekelilingnya, dia tahu bahwa alasan mengapa pola rahasia ini terungkap sepenuhnya adalah karena dari pedang karat misterius itu beresonansi dengan sesuatu. Dan kedalaman ruang tertutup ini pasti mengarah ke suatu tempat khusus. Tempat khusus ini kemungkinan besar adalah inti dari seluruh istana. Selama segelnya bisa dibuka dan intinya dimasukkan, adalah mungkin untuk menemukan cara untuk meninggalkan istana. Tolong aku, selamatkan aku. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong yang samar-samar. Teriakan minta tolong itu seperti seorang wanita yang berteriak kesal. Suara ini sama seperti saat pertama kali Qin Chen memasuki Laut Mati sebelumnya. Namun dibandingkan saat itu, kali ini teriakan minta tolong menjadi sangat jelas, seolah terngiang-ngiang di telinganya. Qin Chen terkejut dan tiba-tiba melihat ke ruang tak dikenal yang dituju oleh pilar cahaya gelap. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa teriakan minta tolong datang dari kedalaman pilar cahaya. Ada seseorang di ruang tak dikenal jauh di dalam pilar cahaya. Yang aneh adalah ketika Qin Chen melihat sekeliling, sepertinya tidak ada yang mendengar teriakan minta tolong, termasuk Quan Gu Mingzu dan yang lainnya. Di antara semua orang yang hadir, sepertinya hanya dialah yang mendengar teriakan minta tolong. Salah. Gumam Qin Chen tiba-tiba menatap Jialuo Mingzu, dan melihat mata Jialuo Mingzu sedikit berfluktuasi, seolah dia merasakan sesuatu. Benar saja, Jialuo Mingzu juga bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Hati Qin Chen tergerak. Saat berada di pusaran air di luar kawasan terlarang Laut Mati, Qin Chen merasakan ada yang tidak beres dengan Jialuo Mingzu saat mendengar teriakan minta tolong. Saat itu, Qin Chen sedikit curiga, namun kini ia melihat gejolak emosi Jialuo Mingzu, meskipun pihak lain menyembunyikannya. Itu sangat bagus, tetapi Qin Chen langsung mengerti bahwa Jialuo Mingzu pasti bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Siapa wanita yang meminta bantuan ini? Dan mengapa hanya Jialuo Mingzu dan saya yang bisa mendengarnya? Pikir Qin Chen dengan hati-hati mengamati leluhur hantu Gargoyle dan serangga pemakan jiwa. Bahkan dua orang kuat yang telah dipenjara di sini selama ratusan juta tahun tidak dapat mendengar teriakan minta tolong, tetapi Jialuo Mingzu dapat mendengarnya. Ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Qin Chen memiliki beberapa tebakan samar tentang teriakan minta tolong, tetapi saat ini dia tidak terlalu peduli. Matanya segera tertuju pada pola segel. Rahasia di depannya. Segel ini telah rusak oleh Jialuo Mingzu dan lainnya. Area yang aus dari pola rahasia ini tampaknya diperbaiki secara otomatis. Namun, pada saat ini, area yang aus tampaknya diperbaiki dengan sangat lambat karena kekurangan energi. Itu seharusnya butuh waktu lama agar perbaikan berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, sebelum segel rahasia berhasil diperbaiki, jika terus menyerang dan memecahkannya, cacatnya akan semakin besar, dan waktu perbaikan juga akan semakin lama, hingga rusak total. Pantas saja Jialuo Mingzu dan yang lainnya bisa mendobrak batasan pola rahasia ini.
Ini adalah kerja keras. Selama kecepatan retaknya lebih cepat dari kecepatan perbaikan, dengan waktu yang cukup dan orang yang cukup kuat, pola rahasia ini bisa akan retak suatu hari nanti. Pikir Qin Chen langsung memahami alasannya, tetapi segera, keraguan lain muncul di benaknya. Jika pola rahasianya begitu mudah dipecahkan, mengapa serangga pemakan jiwa dan yang lainnya tidak bisa memecahkannya saat itu? Qin Chen segera menoleh untuk melihat serangga pemakan jiwa, mengerutkan kening dan berkata, "Serangga pemakan jiwa, ketika Anda memasuki aula ini, pernahkah Anda melihat pola segel rahasia ini? Apakah Anda belum memecahkannya?" "Tuanku, ketika saya tiba di sini, beberapa orang benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Namun, kekuatan melahap jiwa di aula ini sangat mengerikan. Banyak orang yang merasa tidak dapat bertahan langsung mundur. Bawahan ini adalah salah satunya, untungnya saya mundur tepat waktu, kalau tidak, saya akan mati di sini." Ucap serangga pemakan jiwa menjelaskan sambil tersenyum masam. Pada saat ini, leluhur hantu gargoyle juga berbicara, ada beberapa kaisar semu yang memimpin pemecahan formasi ini saat itu. Kaisar semu itu mengandalkan harta ini untuk memimpin banyak orang bertahan di bawah kekuatan jiwa yang melahap, tapi saya datang belakangan. Setelah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka mundur. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi saya kira mereka tidak bisa bertahan, kalau tidak, aula istana pasti sudah dibobol. Qin Chen tiba-tiba menyadari mengapa serangga pemakan jiwa dan yang lainnya gagal membuka segel rahasia saat itu. Kali ini, karena pedang karat misteriusnya beresonansi dengan aula utama, yang menyebabkan kekuatan pemakan jiwa di aula istana melemah, jadi semua orang bisa memecahkannya di sini untuk waktu yang lama. Saat itu, kekuatan melahap jiwa di aula istana sangatlah mengerikan. Saya khawatir sebelum serangga pemakan jiwa dan yang lainnya dapat mengetahui struktur pola rahasia di sini, sebagian besar orang kuat telah ditelan oleh kekuatan melahap di aula istana ini. Hanya kaisar semu yang kuat yang melindungi sebagian orang dan bertahan. Apakah orang-orang itu berhasil? Pikir Qin Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa platform batu itu kosong dan tidak ada mayat sama sekali. Matanya berkedip, dan dia segera menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, dan bertanya, "Siapa di antara kamu yang datang ke aula ini lebih dulu? Apakah ada mayat di aula ini ketika kamu datang?" Semua orang yang hadir tercengang. Wan Gu Mingzu mengerutkan kening dan berkata, "Tuanku, ketika saya datang, Guilong Guizu dan yang lainnya sudah ada di sini. Anda bisa bertanya kepada mereka. Saudara Hades, Saudara Yan Hun, Saudara Jialuo, dan Saudara Sixiang semuanya ada di sini ketika kami tiba." Ucap Guilong Guizu melanjutkan, "Namun, Saudara Sixiang adalah penduduk asli aula istana ini. Mungkin dialah yang pertama datang." "Itu bukan aku." Ucap leluhur gargoyle menggelengkan kepalanya, "Karena beberapa alasan khusus, aku datang lebih lambat dari Jialuo Mingzu dan leluhur Yan Hun." Qin Chen melirik leluhur gargoyle dan segera tahu bahwa dia tidak berbohong. Apa yang disebut alasan khusus adalah karena dia telah melahap beberapa master yang telah memasuki area terlarang dari tanah terlantar tempat dia berada. Sama seperti serangga hantu pemakan jiwa, leluhur hantu gargoyle ini telah tertidur sekian lama, dan mustahil untuk memiliki kekuatan saat ini tanpa melahap beberapa orang kuat ketika ia bangun. "Saudara Hades, jangan tanya. Saya orang pertama yang datang ke aula ini." Ucap Jialuo Mingzu tersenyum pahit kali ini, "Saya juga beruntung. Setelah memasuki aula istana, saya datang jauh-jauh tanpa menemui masalah apapun, tapi sesampainya di sini, tidak ada apa-apa di aula." "Apa? Tidak ada apa-apa?" gumam Qin Chen melirik Jialuo Mingzu, dan pihak lain sepertinya tidak berbohong. Dengan kata lain, dapatkah dikatakan bahwa kaisar semu yang kuat itu berhasil memasuki ruang rahasia? Atau mungkin mereka tidak bisa bertahan lagi dan membawa semua orang keluar dari sini? Atau apakah mereka semua pada akhirnya jatuh di sini, tetapi tubuh mereka benar-benar lapuk? Tebakan ketiga ini tidak mungkin. Lagi pula, meskipun tekanan di sini sangat menakutkan, baik di gurun hitam atau di aula ini, ada mayat orang kuat di mana-mana. Tekanan di sini tidak begitu menakutkan sehingga tidak ada satu pun mayat yang tersisa. Tapi karena dia tidak bisa memahaminya, Qin Chen tidak memikirkannya lagi, dia akan tahu segalanya setelah dia membuka segel rahasianya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata kepada semua orang, "Semuanya, jika saya membacanya dengan benar, Anda seharusnya menunjukkan simpul pola rahasia melalui Saudara Jialuo sekarang, dan Anda kemudian secara paksa menyerang pola rahasia untuk membuka segelnya, tapi sekarang ini sebaiknya tidak menggunakan cara ini. Itu buang-buang waktu."
Jika ingin menggunakan cara ini untuk benar-benar memecahkan pola rahasia, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Terlebih lagi, jika terus menyerang pola rahasia, itu tidak akan ada variabel. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata Qin Chen, mereka semua memandang Qin Chen dengan kaget. Saudara Hades, bagaimana Anda bisa tahu? Ucap Jialuo Mingzu terkejut dan mengerutkan kening. Saudara Hades, apakah Anda juga seorang master formasi Ming? Qin Chen mengangguk, ya, saya juga seorang master formasi Ming. Saya sudah memeriksa tempat ini sekarang. Pola rahasianya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menguraikan pola rahasia ini.